Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufiq wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan taklim, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Faqir membersamai panjenengan untuk terus membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatuh fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar bagaimana keharusan dan kewajiban seorang guru itu, seorang muallim, untuk selalu merasakan semangat, rasa yang membara, semangat yang membara dan ambisius dalam mengajar murid-muridnya, totalitas. Dan hendaknya seorang guru itu mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan duniawinya yang sekiranya nggak urgen dan mementingkan mengajar. Dan kita sampai pada masih pembahasan yang sama, bagaimana seharusnya seorang guru, seorang muallim itu memperhatikan dalam urusan mengajar. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi fala yuksiru ala man la yahtamilu iksar wa la yuqassir liman la yahtamilu ziyadah. Dan seorang guru itu hendaknya memberikan pelajaran, memberikan materi kepada murid-muridnya itu yang sesuai dengan kapasitas mereka. Maka jangan sampai seorang guru itu terlalu banyak beretorika, menyampaikan materi terlalu melebar kemana-mana, atau bahkan menambah beban materi itu dengan berat kepada murid-murid yang mungkin kapasitas mereka belum nyampe ke situ, ya. Mereka mungkin karena masih kecil-kecil, masih belum nyampe pemahaman mereka ke situ, masih belum siap untuk menerima wawasan yang lebih luas lagi di dalam materi tersebut. Maka hendaknya seorang guru jangan terlalu memaksakan untuk memperluas materi sampai ke tahap yang mereka itu sekiranya tidak bisa paham. Dan sebaliknya, jangan sampai seorang guru itu meringkas atau memberikan pemahaman yang sekedarnya saja kepada mereka-mereka yang lebih mampu untuk menerima lebih. Jadi kita harus tahu audien. Kalau misal yang di depan kita itu orang-orang yang memang mereka itu kompeten dalam bidangnya, mereka bisa menerima materi lebih mendalam dan lebih luas dalam bab tersebut, maka seorang guru ya jangan sampai membuang kesempatan tersebut, harus memanfaatkannya, mumpung yang di depannya adalah mereka memang orang-orang yang paham dan bisa menerima materi lebih luas dan lebih dalam pembahasan tersebut. Wa ya'khuzuhum bi i'adati mahfuzatihim wa yusni 'ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha 'alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Dan seorang guru terus memotivasi, terus menyuruh murid-muridnya untuk selalu mengulang-ulangi hafalan mereka. Dan seorang guru hendaknya juga memuji muridnya yang sekiranya memang memiliki kecerdasan yang lebih. Jadi kalau kita melihat ada di antara murid kita itu ada yang kelihatan banget dia itu cerdas, pintar, berprestasi, maka seorang guru ya jangan bakhil-bakhil, jangan pelit-pelit untuk memuji muridnya, selama kalau guru itu tidak takut ketika memuji muridnya ini khawatir sombong atau ujub. Jadi seorang guru harus benar-benar teliti. Ini murid pinter, ini murid cerdas, tapi kalau kita puji dia, insya Allah dia nggak akan terbang, bahasanya ya, nggak akan sombong. Dia orangnya memang pemalu, dia memang orangnya seperti itu bawaannya, karakternya. Jadi walaupun kita puji dia, itu dia nggak bakalan merasa sombong dan lain sebagainya. Maka ya seorang guru jangan bakhil-bakhil, jangan pelit-pelit untuk memuji muridnya. Jadi muridnya yang memang terlihat berprestasi ya dipuji,
tujuannya agar semakin memotivasi yang lain juga, dan juga semakin memberi semangat buat murid tersebut. Jadi seorang guru harus tahu posisi, jangan sampai kita memukul rata, maksudnya kita khawatir murid kita ini sombong, khawatir murid kita ini ujub, sehingga kita nggak pernah memuji murid kita sama sekali. Dan ini yang selalu dipuji, yang selalu dilakukan oleh masyayikh kami, guru-guru kami. Itu kadang di kelas masyayikh kami itu kalau melihat ada min ikhwanina, dari teman-teman kami yang kelihatan banget dia itu luar biasa keilmuannya dan kecerdasannya, dan bagaimana dia itu benar-benar bisa memahami materi dengan benar, bahkan bisa berinteraksi dengan masyayikh. Itu masyayikh kami selalu memuji dia, Masya Allah, anta luar biasa, kamu ini luar biasa, kamu ini santri, kamu ini mahasiswa yang bisa menjadi suri tauladan dan lain sebagainya, dengan pujian-pujian semacam itu ya. Ya, artinya masyayikh kami tahu posisi gitu, tahu posisi. Sebagian masyayikh kami ada yang tidak gampang muji murid-muridnya, itu sebagai tarbiyah juga, sebagai didikan bagi murid, biar murid itu juga nggak sombong walaupun murid tersebut Masya Allah tapi nggak dipuji itu. Jadi ada yang mengambil posisi demikian, ada yang mengambil jalan demikian, yaitu semua ada posisinya masing-masing. Tapi jangan sampai sebagai seorang guru kita juga menahan-nahan untuk memuji murid kita yang berprestasi, yang tujuannya untuk semakin meningkatkan semangat mereka, bukan tujuannya khawatir ujub dan lain-lain. Tapi kalau memang dia itu bawaannya suka sombong, kalau memang dari dirinya sendiri bawaannya suka angkuh, suka ujub dan lain sebagainya, ya nggak usah kita puji gitu. Jadi harus tahu kondisi dan posisi aja. Malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghair wa man qassara an nafhu ta'nifan latifan malam yakhsha tanfirahu. Dan kalau memang di antara muridnya ada yang dia itu lalai, mulai males, nggak mau diatur, ya dimarahin, dinasehatin. Sekiranya dinasehatinya itu, dimarahinya ya masih tergolong wajar, halus ya. Yang malam yakhsha tanfirahu, sekiranya nggak bikin dia itu semakin menjauhi ilmu. Jadi kita tetap menasehati kalau ada murid kita yang salah, kalau ada murid kita yang mulai tidak bisa diatur, yang malas dan lain sebagainya, maka kita ya tidak bisa mengambil posisi diem aja. Kita sebagai guru juga harus, sebagai mu'alim harus menasehati, memarahi, tapi masih dalam lingkup kategori yang wajar, yang sekiranya mendidik, dan bukan malah membuat murid tersebut malah benci dengan ilmu karena kita yang terlalu berlebihan, misal dalam memarahi dan membenci, bahkan sampai membenci, tingkatan membenci. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tazhar minhu. Dan jangan sampai seorang guru itu iri sama murid kalau memang murid tersebut nampak kecerdasannya, nampak kehebatannya. Bahkan mungkin seorang guru itu sadar bahwa nanti di masa yang akan datang murid ini akan melebihi saya dari kehebatan. Ngapain seorang guru itu harus iri, harus hasud terhadap muridnya sendiri yang selama ini dia didik gitu. Wala yastaksiru ma'an amallahu alaihi bihi. Jangan kita itu menghasut atau iri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Memang itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, kelebihan yang dia miliki itu adalah sebuah fadl, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia cerdas, di antara murid kita pasti ada yang cerdas, yang luar biasa, yang Masya Allah, ya, maka kita ngapain sebagai seorang guru harus iri terhadap murid sendiri. Nah, mari kita lihat, mari kita simak bagaimana alasannya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bi manzilatil walad wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimi fil akhirati sawabul jazil wa fid dunya as-sana'ul jamil. Nah, oke, kita lihat ya, kita simak alasannya Imam Nawawi. Kalau hasud, kalau iri kepada orang lain itu haram hukumnya, syadidut tahrim, sangat haram sekali. Ya, kalau ini hasud kepada orang lain ya, yang mungkin nggak ada ikatan hubungan apa-apa sama kita, kita iri sama orang tersebut, itu aja haram. Nah, fakifa lil muta'allimil ladzi huwa bimanzilatil walad. Bagaimana seseorang itu bisa hasud, bisa iri sama muridnya sendiri, yang mana murid itu posisinya layaknya seorang anak.
Wajar nggak kalau seorang tua itu iri sama anaknya sendiri yang lahir dari rahimnya sendiri, yang dia didik dari kecil, yang dia besarkan dan dia tumbuhkan dari kecil, kemudian dia didik sampai pintar, kemudian ketika anak tersebut anaknya sendiri hebat, muncul tanda-tanda hebat, bakalan jadi orang besar, bakalan jadi orang hebat, cerdas, pintar, tiba-tiba orang tuanya iri sama anaknya sendiri, kan nggak logis gitu. Dan itu hampir tidak ada orang tua yang berpikir seperti itu gitu, untuk iri sama anaknya sendiri. Maka seorang guru juga jangan sampai ada yang berpikir seperti itu, karena hakikatnya murid itu adalah anak kita, anak guru. Maka seorang guru tidak pantas untuk iri terhadap anaknya sendiri, terhadap muridnya sendiri. Lah kalau iri terhadap orang lain yang nggak ada ikatan apa-apa sama kita aja hukumnya haram, bagaimana iri sama anak sendiri, iri sama murid sendiri yang murid tersebut posisinya layaknya anak bagi seorang guru. Dan kalau toh memang di antara murid itu ada yang menjadi orang hebat, menjadi orang Masya Allah, menjadi orang yang manfaat di umat, kemudian dia itu bisa menebarkan ilmu-ilmu yang selama ini diambil dari gurunya, maka fadilahnya, maka keutamaannya akan kembali ke gurunya sendiri. Walaupun misal memang kita sering melihat cerita ulama-ulama salaf yang mereka itu terkenal, tapi mereka memiliki guru yang gurunya itu mastur, yang gurunya itu ya tidak terkenal, tidak seterkenal muridnya, tapi justru malah karena murid tersebut terkenal, akhirnya umat mengetahui guru-gurunya itu siapa. Berkah karena murid tersebut ketika dia berhasil, ketika jadi orang sukses, dia di umat kutibalahul qabul, ya, jadi dia umat diterima di kalangan masyarakat, dia akhirnya masyarakat akan tahu nama gurunya siapa, dia berguru sama siapa. Akhirnya gurunya dapat pahala, gurunya selalu dapat kiriman pahala ketika muridnya tersebut mengajar, ketika muridnya tersebut kirim Al-Fatihah, kirim doa, maka gurunya akan mendapatkan fadilahnya karena telah mendidik murid sedemikian hebatnya. Seperti itu. Jadi untuk apa? Ya, untuk apa seorang guru itu iri terhadap muridnya sendiri? Nah, jadi di akhirat nanti pasti guru tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali yang dia nantikan. Karena sebab apa? Karena sebab dia telah melahirkan banyak sekali orang-orang hebat dari tangan dia, dengan sebab didikan dia, dan dengan sebab karena dia telah mengajarkan mereka. Akhirnya terlahirlah ulama-ulama, terlahirnya orang-orang hebat karena sebab dia. Maka bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana besarnya pahala yang akan menanti guru tersebut nanti di akhirat. Wafid dunya as-sana'ul jamil. Itu kalau di akhirat. Di akhirat pahala besar yang menanti. Lalu di dunia pasti pujian. Ya, ketika ada seorang hebat, seorang murid yang hebat, jadi orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat, di kalangan umat, maka secara otomatis gurunya akan disebut-sebut juga. Gurunya akan ikut namanya menjadi harum. Ya, dia dipuji. Siapa gurunya ya? Siapa gurunya kiai ini? Siapa gurunya Syekh Fulan? Siapa gurunya pendai ini, siapa gurunya orang Masya Allah ini, orang soleh ini. Jadi akan ternyata gurunya ini, berarti gurunya Masya Allah memang. Akhirnya dia umat ikut cinta dengan gurunya karena sebab kesolehan dan kehebatan muridnya. Nah, jadi sekali lagi Al-Imam An-Nawawi di sini berusaha menjelaskan kepada kita, sangat relate untuk kita ilmu seperti ini kita praktekkan di zaman sekarang, kita ambil pelajaran. Walaupun Al-Imam An-Nawawi telah menyatakannya ratusan tahun yang lalu, tapi kita praktekkan di zaman sekarang sangat realistis sekali ya. Memang fakta di zaman sekarang itu seperti ini. Maka kita harus sering-sering membaca kalam-kalam ulama seperti ini. Dikala dunia pendidikan sekarang, kita tahu dunia pendidikan sedang kacau balau ya, bagaimana posisi guru sekarang sudah layaknya tidak dihormatin. Guru yang dari dulu adalah sebuah posisi yang sangat disegani, sekarang mendadak seperti biasa saja. Jadi hubungan antara guru dan murid sudah tidak sesakral dulu ya, yang dulu sangat hubungan murid sama guru itu sangat sakral sekali, karena dari situlah titik penyebab umat ini bisa bersatu, itu dari hubungan sakral antara guru dan murid
yang mana murid itu menghormati guru, guru selalu memberi nasihat seperti itu. Ya, tapi kita melihat fakta di zaman sekarang bagaimana adu domba terjadi, bagaimana peran sosial media, peran negatif sosial media bermain sehingga terus menanamkan kepada generasi muda zaman sekarang mindset bahwa kalau mereka bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Jadi kita harus kritis juga, kita harus begini juga sama guru. Kalau ada guru salah langsung begini, langsung viral dan lain-lain sebagainya. Ya, kita melihat ya sangat miris sekali fakta di zaman sekarang. Maka kita harus lebih hati-hati, kita harus lebih sering membaca kalam-kalam nasihat-nasihat ulama seperti ini yang udah ratusan tahun yang lalu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bagaimana seorang muallim, bagaimana seorang guru itu harus mengajarkan muridnya, bagaimana seorang guru tersebut harus apa saja akhlak-akhlak yang harus diperhatikan seorang guru terhadap muridnya. Sebaliknya, apa saja akhlak-akhlak yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya. Jadi hubungan antara murid dan guru sekali lagi adalah hubungan yang sakral, yang harus kita jaga kewibawaannya, yang kita harus tetap menghormati dan lain hal sebagainya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.